Halo guys, kembali di channelku Ucikah YouTube. Gimana nih tadi, serem nggak tuh intronya? Kalau serem komen di bawah ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, sebelum lanjut ke judul yaitu gambar misterius, aku tuh ada gambarnya itu sosok perempuan. Kalian pasti udah tahu kan, di slide awal aku udah nunjukin ke kalian sedikit, tapi aku belum menjelasin ke kalian. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa aku buat video tentang gambar ini? Kira-kira apa sih itu? Maknanya apa? Oke, akan aku paparkan, tapi sebelum itu aku mau buka dulu jaketku biar nggak panas. Ria always pakai baju AWBS. Jadi gini. Nah, ini juga menyangkut BDUT hari ke-6. Padahal aku paling suka banget di BDUT hari ke-6 ini. Aku paling menanti-nanti banget di renungan malam. Karena kenapa? Aku merasakan sebelum BDUT juga ada masalah di keluarga aku, yaitu ibu bapak aku. Pokoknya aku juga sakit, terus kakakku sakit, ibu bapak aku juga sakit gitu. Aku tuh sedih banget. Nah, lanjut ke gambaran ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya nih, kenapa aku gambar tokoh perempuan nih, ada rambutnya? Karena pas waktu BDUT itu aku nggak tahu kenapa pengen banget gitu loh gambar sosok perempuan, karena menurut aku itu perempuan itu mengayomi. Seperti ibu tuh kan, pokoknya dia yang mengandung, seperti itu. Pokoknya menginspirasi menurut aku seorang perempuan itu, apalagi seorang ibu. Makanya aku tulis tokoh yang isi rambutnya, walaupun rambutnya agak tempang. Nah, ini dia. Terus aku gambar alis yang lancip. Kenapa aku gambar alis yang lancip? Karena aku suka aja gitu loh gambar alis yang lancip gitu. Karena menurut aku ya menandakan bahwa keinginanku itu kuat gitu untuk mendapatkan kesuksesan. Makanya aku bentuk alis ini lancip gitu. Itu sih menurut aku gitu. Terus lanjut ke hidungnya. Nah, ini hidungnya agak minimalis, shred gitu aja karena waktu itu. Dan aku gambar ini tuh senyum kepada aku, senyum dan menyemangati aku, memotivasi aku menuju jalan kesuksesan. Semoga 1 tahun ke depan aku bisa mengalami perubahan yang sangat drastis dan aku bisa menghasilkan uang. Nastung kare pasti bisa menghasilkan uang, mungkin nggak kalau kita berusaha gitu. Kalian juga pasti sukses kan pasti mau sukses, nggak mungkin nggak ada yang mau sukses di dunia ini, pasti semua ingin membahagiakan orang tuanya. Ke tokoh. Nah, tokoh ini aku kasih nama itu Ketut. Kenapa aku kasih nama Ketut? Karena menurut aku itu kan aku tinggal di Bali nih. Nah, aku pakai ciri khas Bali itu kan, nama Bali ada Nengah, Putu, Wayan gitu. Aku pakai namanya Ketut, entah kenapa kaden nama Ketut pokoknya nyantol di pikiranku waktu itu. Dan umurnya 52 tahun. Kenapa aku tulis 52 tahun? Karena menurut aku kalau orang udah tua gitu pasti dia mempunyai banyak pengalaman gitulah daripada umur yang kecil-kecil gitu. Udah gitu lanjut. Gambar misterius ini bisa menginspirasi aku. Percaya nggak? Gak percaya kan? Nah, dari BDOT hari ke-6 ini aku mendapatkan inspirasi yang banyak. Dan tentunya perubahan dalam diri aku, pengembangan diri aku. Nah, inilah yang dinamakan self development, pengembangan diri, yaitu menjadikan diri kita lebih baik lagi. Dan tentunya saat self development ini ada coaching yang mengcoach kita, yang mengarahkan kita bagaimana caranya merubah diri menjadi lebih percaya diri gitu. Pokoknya ada coachingnya, itu adalah Coach Wira. Langsung lanjut. Di sini aku tulis tokoh
tokoh di sini adalah ada tokoh ibu, bapak, dan Coach Wira. Nah, ketiga tokoh ini menurut aku sangat menginspirasi. Itu seperti ibu aku, bapak, sama Coach Wira. Nah, walaupun Coach Wira ini baru aku kenal waktu di AWBS, jadi tapi merasa kayak beliau itu menginspirasi aku gitu. Nah, sedangkan ibu bapak aku ini sangat menginspirasi aku dari kecil. Ya walaupun ibu aku pekerjaannya jualan di pasar dan bapak aku menjadi tukang parkir, mereka berdua berjuang dari yang gak punya apa-apa, yang dari nol, terus sekarang bisa punya rumah sendiri dengan hasil kerja kerasnya. Itu sangat menginspirasi aku. Ya walaupun faktor ekonomiku gak kaya gitu, tapi itu tidak membuat aku tidak menjadi sukses, itu enggak. Kita sukses tidak karena latar belakang kita apa, itu enggak. Tergantung niat dan kemauan kita itu seperti apa. Jadi buat kalian yang latar belakangnya kurang mampu atau bagaimana, kan jangan patah semangat. Kita sama-sama berjuang sebagai anak muda, kita nggak boleh patah semangat atau mendengar caci makian orang lain yang mengatakan kondisi keluarga kita bagaimana, itu gak usah dimasukin ke hati. Kita harus berjuang. Pokoknya kita yang merubah kondisi keluarga menjadi besar. Nah, sedikit cerita juga, waktu pas SD itu aku gak mau sekolah karena gurunya galak, dan ibu bapak aku sampai buatin banten gitu, dikira aku tuh dikenain Lea atau gimana. Terus ibu aku kan jualan di pasar, sampai ngutang dagangan gitu loh, sampai nggak jualan gitu demi ngerawat aku gitu, biar aku itu sekolah di SD. Kalau misalnya orang tua aku nggak ngebujuk aku kayak gitu, mungkin aku sekarang nggak sekolah gitu, orang yang berpendidikan mungkin. Dan berkat orang tua aku juga, aku di sini bisa masuk sampai kuliah. Ya walaupun D1, menurutku itu udah wow banget. Apalagi faktor keluarga aku, ya ibu dagang, bapak tukang parkir, tapi bisa menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi, itu menurut aku salut banget sama perjuangan ibu bapak aku. Terus manilanya tetap semangat, harus selalu tersenyum walaupun hidup susah. Kalau kalian hidup susah atau sekarang hidup kalian tuh enak-enak aja, kalian nggak boleh berpikiran hidup aku kok merasa susah banget ya. Itu enggak. Itu semua kalian sendiri yang melebeli. Itu sebenarnya cuma perasaan kalian aja gitu loh. Aku juga pernah merasakan seperti itu. Tapi coba kalian pikir kembali, apa yang membuat kalian seperti itu? Apakah itu baik untuk kalian atau enggak gitu loh. Menurut aku sih seperti itu. Terima masalah hidup, hadapi tantangan, karena dari masalah kita bisa menjadi pribadi yang baik. Setuju. Karena dari pengalaman, experience kita, itu bisa kita jadikan sebuah pengalaman di masa akan datang. Kalau misalnya ada masalah kayak gitu lagi, kita bisa mengatasi, oh aku dulu pernah nih ngalamin masalah kayak gini, oh cara menghadapinya seperti ini. Itulah tujuannya kita memiliki pengalaman. Selanjutnya, moto hidup. Moto hidup, berani bergerak dan tidak diam. Kenapa aku tulis moto hidup berani bergerak dan tidak diam? Ya karena diam saja tidak akan menyelesaikan apapun. Hidup ini perlu action. Jadi buat kamu yang cuma rebahan doang, jadi ayo bangkit, ayo action. Apa rencanamu? Apa planningmu sekarang? Kalau kamu ingin belajar dulu, belajar yang serius. Gak boleh buang-buang uang demi mendapatkan sertifikat gelar gitu. Buang-buang waktu itu jangan. Atau kalian pengen kerja gitu, kerja dari sekarang, jangan mandang gengsi. Aku juga dulunya pernah jualan masker keliling pasar, aku gak gengsi.
yang penting yang aku dapatkan itu adalah uang halal gitu loh, nggak uang dari nyopet. Kalau aku nyopet, aku maling uang orang itu baru aku malu gitu loh. Kalau misalnya kalian gengsi, kalian berpikir kayak gini, kamu mencari uang itu kan dengan cara halal, bukan dengan cara mencopet. Kalau misalnya kamu mencopet, baru kamu merasakan malu. Gitu aja deh, pakai pikiran. Jadi kamu nggak ke gengsi gitu. Nah, aku pernah juga waktu jualan masker di pasar timur, pasar barat tuh ketemu teman kan, tapi aku merasa enjoy, aku sapa kok, aku nggak juga gini, itu teman, aku malu jualan gini, enggak, sama sekali enggak. Ya di saat itulah juga kita melatih percaya diri kita, melatih bagaimana mental kita di depan orang gitu. Malah banyak orang tua yang salut, ngapain Uci jualan masker gitu ya. Padahal ibunya udah jualan di pasar barat, ngapain jualan masker keliling gitu-gituin malah. Ya tapi kan Uci pengen punya uang dari hasil kerja Uci sendiri gitu ya, walaupun hasilnya kecil-kecilan karena waktu itu kan Uci baru tamat SMA gitu ya, apalagi masa pandemi, jadi Uci jualan masker lah keliling gitu. Oke, sebelum aku tutup, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe channel aku. Segitu aja pengalaman BDOT ku saat self-reflection, yaitu gambar misterius ini. Gambar misterius ini sangat berpengaruh besar dalam diri aku, bisa menjadikan diri aku lebih ke arah positif gitu. Kebiasaan buruk aku astungkare makin hari makin hilang gitulah. Lebih berpikir dewasa dan tidak labil lagi. Sekian dari aku, terima kasih. Happy for watching.